Kalau lo pernah nyoba nabung, ujung-ujungnya biasanya lo gagal. Berkali-kali. Tapi itu bukan salah lo. Masalahnya, lo belum punya strategi yang tepat. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional di luar negeri, dan alhamdulillah tabungan gue ada miliaran. Di video ini gue bakal tunjukin 7 cara yang terbukti secara ilmiah bantu lo ngumpulin 100 juta tabungan cepat bahkan di masa resesi ini. Yuk sikat! 1. Otomatisasi keuangan lo. Strategi pertama, bikin sistem uang lo otomatis, atau yang sering disebut automatic saving system. Ada penelitian tahun 2004 yang nemuin hal menarik. Cara ini bisa bikin orang nabung 3,8 kali lebih banyak, tapi bagian terbaiknya, lo tetap bisa beli hal-hal yang lo suka. Makanan, kopi kekinian, skincare, bahkan baju baru. Emang di awal bikin sistem ini butuh sedikit usaha. Tapi setelah itu lo malah bisa hemat lebih banyak waktu dalam jangka panjang. Strategi ini manfaatin konsep psikologi yang namanya rasa takut kehilangan. Sederhananya gini, kalau lo kehilangan 1,5 juta rupiah, rasanya jauh lebih sakit dibanding pas lo dapet 1,5 juta rupiah itu. Makanya secara alami, setiap hal yang bikin uang di tangan kita berkurang, termasuk nabung, terasa berat buat dilakuin. Buat gue pribadi, nabung otomatis ini bikin gue nggak perlu mikir soal nabung lagi. Karena sistem ini ngilangin rasa uang berkurang tadi. Tapi sebelum gue tunjukin sistem gue, coba bayangin gini deh. Kalau penghasilan lo 100 juta setahun, dan lo otomatisasi nabung 10%, maka di akhir tahun tabungan lo sekitar 10 juta rupiah. Tanpa mikir, tiap bulan lumayan banget kan. Apalagi kalau sistemnya udah jalan, lo hampir nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Anggap aja ini pajak ke diri lo sendiri. Jadi diri lo di masa depan ambil 10% pajak dari penghasilan lo hari ini. Makanya di masa depan lo bisa bebas secara finansial. Tapi setelah dengerin penjelasan di atas, emang gimana sih cara ngatur sistemnya? Yuk masuk ke step pertama. Gaji gua masuk ke rekening utama. Step kedua, di hari gajian yang sama, gue otomatisasi pindahin uang itu ke 2 rekening berbeda. Rekening pertama, rekening pengeluaran. Di sini termasuk tagihan gue, belanja bulanan, bensin, dan biaya hidup lainnya. Karena gue udah tahu rata-rata pengeluaran bulanan gue, makanya gue juga bisa bikin budget buat makan di restoran, hiburan, traveling, dan belanja. Rekening kedua nih adalah rekening tabungan. Disinilah semua uang tabungan gue dikumpulin. Step ketiga, di akhir bulan gue otomatis tahu berapa uang yang nggak kepake di rekening pengeluaran. Uang sisa itu langsung gue pindahin ke rekening tabungan. Lalu uang dari rekening tabungan ini bisa dipakai buat 3 hal. Masuk ke dana darurat, masuk ke rekening bunga tinggi, atau masuk ke akun investasi. Gua juga pakai tracker buat mantau tujuan tabungan gua. Jadi gue tinggal masukin target tabungan dan gua bisa lihat progresnya secara visual. Oh ya, kalau ada yang belum jelas, kamu bisa tulis aja di kolom komen, insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut ya. Kedua, jangan nambung 100 juta kalau dari awal lu udah pasang target sebesar itu, rasanya jadi nggak realistis. Coba bayangin deh gimana caranya sih lo makan 10.000 mie instan dalam sehari. Kedengarannya kan jadi nggak mungkin kan? Tapi sebenarnya jawabannya simpel, lo cukup makan 1 bungkus demi 1 bungkus berikutnya. Sama kayak target 100 juta, itu juga harus dipecah. Kalau targetnya 1 tahun, lo perlu nabung sekitar 275.000 sehari. Tapi kalau itu terlalu berat, lo bisa perpanjang waktunya. Lo bisa nabung sekitar 137.000 per hari dan bisa capai 100 juta dalam 2 tahun. Kalau masih berat juga, bisa mulai dari 91.000 per hari. Lo bakal dapetin 100 juta dalam 3 tahun. Mau lebih santai lagi bisa sekarang 68.000 per hari atau cuma 54.000 per hari aja. Tapi tetap bisa dapetin 100 juta dalam 5 tahun. Intinya simple. Targetnya tetap sama, tapi waktunya yang lo sesuaikan. Sesuai dengan kemampuan lo. Kalau dipecah lagi ke kebiasaan kecil sehari-hari, angka itu sebenarnya jauh lebih gampang. Contohnya nih misalnya, masak sendiri dibanding makan di luar. Lo bisa hemat 50.000, 80.000 per hari misalnya, bawa kopi sendiri, dibanding beli kopi susu di kafe. Lo bakal hemat sekitar 30.000 misalnya ke hari. Berhenti langganan subscription yang udah nggak dipakai, Netflix, kayak Spotify, dan lain-lain. Lo bakal hemat sekitar 100.000 misalnya per bulan. Naik transportasi umum dibandingin ojek online setiap hari. Lo bakal hemat sekitar 150.000 per minggu main atau nongkrong di rumah bareng temen dibanding nongkrong di bar atau di klub. Lo bisa hemat sekitar 15.000 deh per minggu. Semua itu kedengarannya masuk akal. Tapi tetap aja banyak orang yang gagal ngelakuin itu. Dan itu ada di psikologi kita yang disebut present bias atau godaan kesenangan instan. Artinya manusia cenderung lebih menghargai hadiah yang langsung didapetin sekarang dibanding keuntungan di masa depan. Tapi ada cara gampang buat ngatasin ini. Daripada mikir, gue cuma nabung 275.000 per hari, coba balik pola pikirnya. Pikirnya kalau gue lagi nabung 100 juta buat akhir tahun, ini semacam Jedi mind trick. Dengan ngubah cara pandang lo ke angka yang besar tadi, nabung 275.000 sehari kerasa jauh lebih masuk akal. Dan di akhir tahun lo bakal punya 100 juta di tabungan.
Tapi semua itu cuma beberapa keputusan kecil yang orang di sebelah lo mungkin nggak lakuin. Maka dari itu lanjut ke strategi ketiga. 3. Kontrak denda ke diri sendiri. Kontrak denda itu maksudnya gini nih, waktu sama dulu ya, gue bener-bener kecanduan video game. Sebagian besar uang yang gue dapat dari kerja sambilan atau side job kecil-kecilan itu, habis semua buat beli game baru. Dan lama banget gue nggak bisa keluar dari siklus ini. Sampai suatu hari gue nemu penelitian tentang commitment device, atau cara buat masa diri lo sendiri supaya tetap konsisten sama tujuan lo. Intinya gini, kalau lo mau cegah diri lo di masa depan buat lakuin hal-hal yang bodoh, maka diri lo yang sekarang harus bikin jebakan. Ini disebut Ulysses Contract. Dan gue baru sadar betapa powerful konsep ini. Contohnya gini, suatu hari gue coba stop ngemil. Jadi gue minta istri gue sembunyiin keripik favorit gue. Itu kayak keripik kentang pedes gitulah. Dan gue bilang ke dia, jangan kasih gue makan itu. Tapi lucunya besoknya pas gue pengen ngemil, gue malah bisa nahan diri. Kenapa? Karena gue tahu prosesnya bakal ribet. Gue harus minta ke istri gue dulu, dia pasti bilang nggak usah gitu kan. Dan gue harus cari keripiknya, diem-diem gue nyari-nyari. Makanya gue sadar satu hal, kalau lo pengen nabung uang, lo emang perlu bikin jebakan buat diri lo sendiri gitu. Ibaratnya sebuah tantangan, tapi nggak cukup cuma itu aja. Lanjut ke poin berikutnya. 4. Bikin belanja jadi ribet. Nah, kalau lu bisa bikin belanja itu jadi ribet atau buat hambatan kecil yang bikin lo mikir 2 kali sebelum belanja, itu disebut friction. Friction itu hambatan kecil yang memperlambat keputusan impulsif. Contohnya, hapus aplikasi e-commerce seperti Shopee lo, Tokopedia lo tuh dihapus aja aplikasinya. Jadi kalau lo mau belanja, lo harus download lagi aplikasinya, login lagi, baru bisa check out. Kedengarannya sih sepele, tapi hambatan-hambatan kecil yang lo buat ini cukup bikin orang mikir 2 kali, bikin lo mikir 2 kali. Ada juga yang sengaja nyimpen kartu kredit atau e-wallet di aplikasi, jadi setiap mau bayar mereka harus isi data manualnya dulu. Dan anehnya proses ini sering bikin orang akhirnya batal beli gitu. Menurut gue ini jauh lebih realistis dibanding secara ekstrim. Selain itu, lo juga bisa bikin external friction. Caranya gini, lo bilang ke temen lo, kalau gue order makanan online ini lebih dari 3 kali seminggu, gue harus traktir lo makanan senilai 200.000 atau 300.000. Jadi ada konsekuensinya. Intinya semakin banyak hambatan atau friction yang lo buat, semakin sulit bagi lo buat ngabisin uangnya. Lo juga makin sulit beli sesuatu. Kemungkinan beli impulsif jadi makin kecil juga. Oh ya, kalau ada yang belum jelas, sekali lagi tanya aja di kolom komentar. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut. 5 aturan 30 hari strategi kelima ini sebenarnya gue pertama kali paham soal dopamin. Dopamin adalah zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa senang. Makanya kita sering beli barang random yang kita sering gak butuh. Sepatu, gadget, atau barang viral di internet, di TikTok. Tapi banyak orang gak sadar satu hal. Sebagian besar dopamin itu muncul dari nunggu atau ngebayangin pembelian itu sendiri, bukan dari barangnya itu sendiri. Contohnya dari pengalaman gue sendiri nih, setiap kali gue beli barang yang udah lama gue pengenin, misalnya nih mesin kopi gitu ya, awalnya sih gue semangat banget gitu, tapi setelah 1-2 minggu gue bahkan lupa barang itu ada, dan kebahagiaan gue kembali normal. Ternyata gue gak sendirian. Rata-rata orang bisa habiskan sekitar 10-20 juta rupiah per tahun buat pembelian impulsif. Random aja mau beli barang. Dan sering berakhir dengan penyesalan. Tapi gimana nih caranya nerapin aturan 30 hari itu? Caranya dengan nipu otak lo sedikit. Nah, begini langkahnya. Pertama, kalau lo lagi ngelihat yang pengen banget lo beli. Misalnya lo buka HP lo gitu ya. Dan buat suatu daftar aja. Nama daftar itulah barang yang mau dibeli nanti. Masukin barang-barang itu ke daftar. Aneh tapi nyata, otak lo tetap lepasin dopamin. Karena lo ngebayangin pembelian itu. Langkah kedua, paksa diri lo. Nunggu 30 hari sebelum beli. Kalau setelah 30 hari lo masih bener-bener pengen, silahkan sikat beli. Apalagi kalau belinya cash. Tapi yang biasanya terjadi adalah sekitar 95% dari waktu setelah 10-12 hari, gue sadar satu hal, gue sebenarnya gak butuh-butuh banget tuh barang. Itu cuma impulsif aja, sesaat kepengennya. Tapi menahan diri dari belanja aja masih belum cukup. Karena banyak orang yang gagal nabung. Maka dari itu, kalau teman-teman mau dibimbing secara personal dan private one-on-one untuk nabung, berinvestasi, bahkan buat melunasi utang lo, atau ngerencanain pensiun kamu, dan ubah masa depan finansial lo dan keluarga lo, kalian bisa langsung klik di pasapandeka.com ya. Dan ketemu konsultasi di bimbing one-on-one, join komunitas gua. Dan kalau mau join komunitas dari saya juga ada, bisa klik link di link yang sama. Yuk lanjut lagi. 6. Kekuatan waktu pada uang. Nah ini nih, kekuatan ini konsep ini bener-bener ngubah kehidupan finansial gua. Namanya future value atau nilai uang di masa depan. Konsep ini bantu kita memahami berapa nilai uang kita nanti.
Coba gue tanya, lo pilih mana? Dapat 1 juta sekarang atau dapat 1 juta tahun depan? Kebanyakan orang pilih dapat 1 juta sekarang aja deh. Karena uang itu bisa dipakai hari ini. Misalnya buat 20 porsi nasi padang, jam tangan baru, atau barang random di internet. Makanya secara alami kita ngerasa 1 juta hari ini lebih berharga daripada 1 juta di tahun depan. Tapi seberapa besar bedanya nih? Pertanyaan kedua, lo pilih mana? 1 juta sekarang atau 1 juta 50 ribu setahun lagi? Jawaban sebenarnya tergantung satu hal. Berapa return atau keuntungan yang bisa lo dapat dari uang itu? Kalau 1 juta itu bisa lo diinvestasi dengan itu 10% per tahun, setahun lagi nilainya jadi sekitar 1,1 juta. Artinya, lebih masuk akal ambil 1 juta sekarang dan investasiin. Tapi kalau investasi lu cuma hasilnya sekitar 5%, setahun lagi uang itu cuma tumbuh 1,050,000. Dalam kasus itu nunggu 1,05 juta tahun depan sebenarnya nggak kalah. Cara lainnya begini deh, bayangin setiap uang yang lo tabung hari ini, lo investasiin ke ETF Exchange Traded Fund dengan return per 10% per tahun. Daripada beli barang 80 juta, kalau uang itu lo investasiin selama 10 tahun, nilainya bisa jadi 200 juta. Kalau selama 20 tahun, nilainya bisa lebih dari 530 juta. Kalau lo mau tahu lebih lanjut soal investasi, lo bisa klik di video yang ini ya. Tapi meskipun begitu, banyak yang tetap susah nabung karena masalahnya bukan di angkanya, tapi di egonya. Dan itu membawa kita ke poin terakhir. Ketujuh, ego. Banyak orang berpikir tabungan sama dengan penghasilan dikurang pengeluaran. Tapi menurut penulis Morgan Housel, rumus yang lebih tepat adalah tabungan sama dengan penghasilan dikurangi ego. Coba lihat sekeliling lo, apa ada barang yang lo beli bukan karena butuh, tapi karena orang lain juga punya. Misalnya nih, beli HP baru, padahal yang lama masih bagus. Atau ganti mobil karena temen lo udah pakai model terbaru. Morgan Housel percaya banyak pengeluaran berasal dari ego. Keinginan untuk menunjukin bahwa kita mampu, bahkan dalam Al-Quran juga diingetin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi, makanya cara tercepat meningkatkan tabungan gak selalu dengan naikin penghasilan aja, tapi dengan nurunin ego lu juga. Lo bakalan ngabisin lebih sedikit uang kalau lo punya keinginan yang lebih sedikit, dan biasanya keinginan lo lebih sedikit kalau lo nggak terlalu peduli sama pendapat orang lain. Dan ini ngebawa gue ke satu hal penting. Kadang ketika lo udah berusaha nabung, lo tetap ngerasa tabungan lo belum cukup. Dan itu sering terjadi karena lo belum ngelakuin beberapa hal penting tepat setelah menerima gaji. Klik video ini buat tahu cara ngatur uang lo ala konsultan keuangan supaya uang lo bisa mulai berkembang. Assalamualaikum.